Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Guru Denny Purnawan dari SD Negeri 40 Ampenan, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi yang berisi kesimpulan dan refleksi modul 1.1 program Guru Penggerak Angkatan 7. Hal yang pertama terkait dengan hakikat pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, di mana dua konsep yang dibahas pada modul ini tentang konsep pendidikan. Yang pertama, pengajaran. Pengajaran atau underwich yang merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu yang berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin, di mana pengajaran ini merupakan bagian dari pendidikan. Dengan melakukan pendidikan berarti sudah melakukan pengajaran. Pendidikan, opvoeding dari bahasa Belanda, merupakan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Sedangkan tujuan pendidikan yang dicita-citakan Bapak Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi, pendidik di sini hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada, tidak mengubah kodrat yang ada pada anak tersebut. Bapak Ki Hajar Dewantara menganalogikan guru itu sebagai seorang petani, di mana sebagai seorang petani perlu mengenali kodrat alam yang ada pada tanaman yang akan ditanam, apakah itu padi atau jagung. Di sini jika Bapak petani sudah menanamkan padi, jadi Bapak petani itu bagaimana caranya menuntun agar padi itu tumbuh dengan bagus, dengan baik sesuai harapan, dan tidak pernah berharap seorang petani itu padi yang akan ditanam akan tumbuh menjadi jagung. Jadi di sini sebagai guru kita hanya menuntun kodrat tumbuhnya anak tersebut, tidak mengubah kodrat alam yang ada pada diri. Bapak Ki Hajar Dewantara membagi kodrat itu menjadi dua, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Dimulai dengan bagaimana memahami karakteristik anak tersebut, bagaimana lingkungan keluarganya, bagaimana lingkungan masyarakat dan kulturalnya, itu termasuk dalam kodrat alam. Sedangkan untuk kodrat zaman ini berkaitan dengan waktu, isi, dan iramanya. Terkait dengan isi, bagaimana konten atau materi yang kita ajarkan sesuai tidak dengan zamannya. Terkait dengan pola iramanya, bagaimana cara kita mengajarkannya sesuai tidak dengan karakteristik anak, seperti irama anak di SD atau di PAUD, irama proses pembelajarannya di SD atau di PAUD, pembelajarannya banyak dikonsep dengan permainan atau belajar sambil bermain. Bapak Ki Hajar Dewantara menegaskan juga kita untuk mendidik anak untuk disesuaikan dengan kodrat alam dan zaman tersebut. Bapak Ki Hajar Dewantara
memandang anak tidak seperti teori yang diambil dari teori tabula rasa maupun teori negatif, tapi Bapak Ki Hajar Dewantara memandang anak sebagai sehelai kertas yang sudah ditulisi penuh, tetapi semua tulisan-tulisan itu suram. Dan pendidikanlah yang berfungsi menebalkan tulisan-tulisan suram tersebut agar bisa terbaca dan dimanfaatkan. Dan budi pekerti atau hasil belajar yang kita sebut sekarang, yang ditujukan sebagai tujuan belajar oleh Bapak Ki Hajar Dewantara, merupakan watak atau karakter yang merupakan perpaduan antara gerak, pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Atau yang sering kita kenal sekarang, budi pekerti itu juga perpaduan antara cipta, itu kognitif, karsa, afektif, sehingga terciptalah karya, psikomotor. Dalam menebalkan atau memupuk budi pekerti itu, atau karakter tersebut, keluarga menjadi tempat yang utama dan paling baik untuk melatih pendidikan sosial dan karakter. Keluarga merupakan tempat bersemainya pendidikan yang sempurna bagi anak untuk melatih kecerdasan budi pekerti, mengembangkan proses pembelajaran di dalam kelas atau di sekolah. Bapak Ki Hajar Dewantara menuntut kita memperhatikan asas trikon, yaitu yang pertama, kontinuitas, yang berarti bagaimana pengembangan yang dilakukan harus berkesinambungan, dilakukan secara terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Yang kedua, ada konvergen. Pengembangan yang dilakukan dapat mengambil dari berbagai sumber di luar negeri. Yang ketiga, ada teori konsentris atau konsentris. Yang ketiga, ada konsentris, yaitu pengembangan pendidikan yang dilakukan harus tetap berdasarkan kepribadian kita sendiri. Artinya, kita harus memfiltrasi hal-hal yang baik bisa kita ambil dan kembangkan, dan hal-hal yang kurang baik yang tidak sesuai dengan kebudayaan kita tinggalkan. Dan bagaimana cara menebalkan laku siswa dalam proses pendidikan? Di sini kita bisa memulai dari yang terkecil, dari berbasis kelas. Bagaimana kita menebalkan atau menuntun kodrat siswa sesuai dengan kodrat alam dan zamannya, sesuaikan dengan program pembelajaran kita sebagai guru kelas atau mata pelajaran. Dimulai dari perencanaan perangkat pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik siswa, karakteristik materi. Yang selanjutnya, menebalkan berbasis sekolah. Kita menebalkan laku siswa dengan menuntun sesuai dengan program-program yang ada di sekolah. Jadi program-program yang ada di sekolah disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman siswa itu sendiri. Selanjutnya, bagaimana menebalkan pendidikan. Kerjasama dan cara yang paling baik untuk menebalkan laku siswa tersebut ini terangkum dalam semboyan pendidikan Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, Ingarso Sungtulodo. Yang di depan bisa memberikan contoh atau teladan. Seorang guru harusnya memberikan teladan yang pantas untuk digugu dan ditiru oleh anak didiknya. Ing Madyo Mangunkarso. Seorang guru atau pendidik selalu ada di tengah-tengah muridnya dan terus
memberikan kehangatan untuk mengembangkan ide untuk berkarya. Yang ketiga, Tuturi Handayani. Seorang guru adalah pendidik yang terus-menerus menuntun atau menopang dan menunjuk arah yang benar untuk menuntun anak didiknya dalam berkarya. Untuk refleksi pemikiran pengetahuan baru dari Ki Hajar Dewantara di modul ini, kepercayaan saya tentang murid sebelum saya mengeksplorasi modul ini. Sebelum saya mempelajari modul ini, kepercayaan saya tentang murid terhadap pembelajaran di dalam kelas, saya percaya mereka memiliki potensi-potensi yang berbeda yang sudah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini saya kaitkan dengan teori multiple intelligence-nya Howard Gardner, di mana potensi-potensi yang ada pada mereka bisa kita gali sebagai orang tua maupun guru dengan memberikan stimulasi atau proses pembelajaran yang tepat untuk mereka. Kepercayaan saya tentang murid setelah eksplorasi modul ini, saya tambah percaya mereka memiliki potensi-potensi yang berbeda atau kekuatan kodrat yang ada pada mereka dan diibaratkan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara sebagai kertas yang sudah terisi penuh dengan tulisan atau potensi yang masih samar. Untuk itu, sebagai orang tua dan guru, kita perlu memahami tulisan atau potensi yang ada pada murid kita agar bisa memberikan tindakan yang tepat untuk menebalkan atau memunculkan potensi anak tersebut. Hal-hal yang harus saya lakukan agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Merealisasikan tujuan pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu menuntun anak sesuai kodratnya agar selamat dan bahagia. Di mana penilaian dan proses pembelajaran tidak berfokus lagi sekedar angka dan bahasa semata, tapi berfokus bagaimana ilmu yang dipelajari bisa mengantar anak menyelesaikan permasalahan keseharian yang dialami dan di masyarakatnya. Yang kedua, bagaimana pandangan saya mengubah sesuai dengan teori konvergensi, memandang anak sebagai kertas yang sudah terisi penuh dengan tulisan yang masih samar. Di mana tugas saya sebagai seorang guru menuntun untuk menebalkan potensinya dengan mengenali lebih dalam atau lebih dekat anak tersebut. Dan yang ketiga, mendidik anak sesuai kodrat alam dan zamannya. Dan pendidikan yang dinamis atau terus berubah. Saya harus memahami kodrat alam, potensi anak, dasar atau lingkungan keluarganya, masyarakat dan sosiokulturalnya, terkait dengan kodrat zaman, bagaimana tantangan zaman dan kompetensi yang dibutuhkan di zaman ini, dan mendidik anak sesuai kodrat alam dan zamannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.